Bos besar. Bos besar. Sudah setahun. Kenapa masih mimpi ini? Jangan-jangan suatu hari nanti itu nyata. Bos besar. Bukankah itu kakak ipar? Kenapa lagi-lagi dengan anak itu? Sang Ze? Sudah bersama. Wang Manli. Apa maksudmu ini? Kamu Xuan. Saya datang hari ini hanya untuk menjelaskan dengan jelas padamu. Jangan mengganggu saya lagi di lain waktu. Saya takut Jian Xiao salah paham. Wang Manli. Kakak Ye bekerja keras untuk menghidupimu. Bangun pagi dan bekerja keras untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu begitu saja meninggalkannya. Seolah-olah dia bisa menghasilkan banyak uang. Dia juga bukan. Hanya, kakak Zhang Ge adalah pilihan yang lebih baik untukku. Wang Manli, hubungan 3 tahun ini. Di matamu tidak ada artinya? 3 tahun. Kalian berpacaran selama 3 tahun. Manli masih perawan. Kamu benar-benar tidak berguna. Jangan bilang, pacarmu sangat menarik. Kamu. Saya tidur dengan Zhang Xiao. Lalu, kehidupan yang aku inginkan. Hanya Zhang Xiao yang bisa memberikannya padaku. Baiklah, kalau begitu, kita putus saja. Namun, jangan mengira dirimu begitu hebat. 1 malam setahun yang lalu, saya pernah bertemu dengan seorang gadis. Dia 1000 kali lebih cantik darimu. Apa? Kamu juga berselingkuh? Selingkuh? Tidak bisa dibilang. Saya beritahu kamu. Paling tidak, menganggap kamu dikhianati. Kamu Xuan. Kamu berpura-pura apa? Kamu hanyalah seorang. Selain aku yang dulu buta, siapa lagi yang akan memperhatikanmu? Sudahlah, Lily. Kita jangan peduli padanya. Berbicara dengan orang seperti dia, hanya membuang-buang kata-kata. Yang cuti sekolah selama setahun. Bunga sekolah Luo telah kembali. Kenapa dia datang ke arah kita? Bukankah itu putri besar keluarga Luo? Luo Tianyi, kan? Itu dia. Menurut kabar, dia memiliki hubungan dengan keluarga kaya nomor 1 di Jiancheng. Xiao Xiao memiliki pernikahan yang diatur. Apakah kita harus menyapa? Apakah kamu masih mengenal Xiao Xiao? Saya mengenalnya saat kita bermain bersama sebelumnya. Baiklah, jika bisa bertemu dengan dia, bukankah itu bisa membawa kita masuk ke dalam lingkaran orang-orang terkenal? Baiklah, saya akan memperkenalkan kamu. Bos besar, kenapa saya merasa Luo Tianyi sedang melihatmu? Halo Bu Luo, saya adalah Xiao Tianj, teman Xiao Xiao. Universitas Tianhai banyak orangnya. Sudah lama tidak bertemu. Apa itu bukan mimpi setahun yang lalu? Aku benar-benar tidur dengan bintang kampus Luo. Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu punya waktu? Ingin bicara denganmu. Ikuti saya. Kakak Luo Tianyi. Kenapa dia datang mencari Yeshuan yang tidak berguna ini? Apa mungkin bocah ini ada hubungan dengan keluarga Luo? Tidak mungkin. Dia hanya seorang yang bau. Aku ingat sekarang. Ketika dia menjilatku sebelumnya. Bekerja 3 pekerjaan paruh waktu dalam sehari. Seharusnya itu adalah saat aku bertemu orang. Kenal saat bekerja. Tidak heran. Maksudku, Nona Luo bahkan tidak memberi wajah Xiao. Bagaimana mungkin memberi wajah siswa miskin ini? Oh, Nona Luo. Akhirnya kamu kembali. 3 anak. Aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Dia punya anak. Apa itu anakku? Kamu pasti sudah menebaknya, kan? Anak ini adalah milikku. Selain kamu, saya tidak berhubungan dengan pria manapun. Pernah berhubungan. Universitas Tianhai bagi banyak orang. Dewi Luo Tianyi. Cuti 1 tahun. Ternyata dia pergi untuk melahirkan anakku. Mendeteksi host yang pertama kali kontak dengan baju kecil. Sistem kehidupan sempurna diaktifkan. Sistem akan mengeluarkan tugas kapan saja. Selesaikan tugas. Penghuni dapat memperoleh hadiah yang sesuai. Sistem kehidupan sempurna. Selain itu, nilai kasih sayang antara penghuni dan Luo Tianyi mencapai 100%. Hadiah uang tunai 100 miliar. Nilai kasih sayang saat ini, 100 miliar. Bukankah itu berarti seumur hidup tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian? Namun saat ini nilai kasih sayang adalah angka negatif. Sepertinya dia ada rasa tidak puas terhadapku. Tianyi, kecelakaan setahun yang lalu membuatmu dan aku memiliki anak. Tenang saja. Kedepannya,
Saya pasti akan bertanggung jawab. Membuatmu dan anak-anak tidak perlu khawatir seumur hidup. Aku pikir dia akan menghindar. Tidak mengakui. Sekarang sepertinya dia cukup bertanggung jawab. Pertemuan pertama. Sistem ini memberikan bonus. Kemampuan musik tertinggi. Uang sumbangan 100.000. Wah, luar biasa. Ini langsung memberikan hadiah 100.000. Dan juga kemampuan musik tertinggi ini. Ini membuatku menjadi penyanyi sekaligus ayah. Kamu Xuan. Karena kamu sudah mengatakan itu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Saya datang mencarimu kali ini. Karena saya benar-benar tidak punya uang untuk membesarkan ketiga anak ini. Tuan Ye, Anda tidak tahu. Seandainya bukan karena sepupunya membantunya, ketiga anak ini mungkin sudah kelaparan sejak lama. Hanya saja dia juga mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Bahkan tidak bisa membayar susu formula. Tapi, keluarga Luo juga merupakan keluarga kaya di Jiangcheng. Bagaimana mungkin mereka memutus sumber penghasilanmu? Apakah itu karena status ketiga anak ini? Sungguh tidak masuk akal. Mengapa tidak memilih Tuan Xiao yang kaya? Tetapi kamu memilih untuk melahirkan anak dari seorang pria. Kamu akan membuatku marah. Lagi pula saya sudah punya anak. Tidak mungkin menikah dengan Xiao Tianche. Kau keluar dari keluarga Luo sekarang juga. Pergilah ke rumah pria itu. Biarkan dia yang mengurusmu dan anak-anak kalian. Pergi saja. Nona Luo. Jangan pedulikan dia. Biarkan dia mencoba melahirkan anak untuk seorang pria yang tidak punya uang. Dan tidak memiliki latar belakang. Betapa menyedihkannya hidup ini. Sekarang. Tidak hanya tidak punya uang untuk membeli susu formula untuk anak-anak, masih berutang gaji buang selama beberapa bulan. Pelanggaran. Saya baik-baik saja. Lunya. Yang utama adalah makanan untuk anak-anak. Mendeteksi bahwa keluarga tuan rumah mengalami kesulitan. Memicu tugas sistem. Membeli makanan yang cukup untuk si baju kecil. Hadiah tugas 1 juta. Saya pergi 1 juta. Anak-anak di rumah lain adalah monster pemakan emas. Anak saya adalah anak pembawa rezeki. Tapi dengan 1 juta ini, masa depan untuk menghidupi mereka tidak ada masalah. Kamu Xuan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak masalah. Saya akan membawa putri-putri saya kembali ke rumah Luo. Paling buruknya, cukup menundukkan kepala kepada ayah. Tidak perlu. Tianyi. Kamu tenang saja, selama saya ada. Kamu dan anak-anak tidak perlu khawatir seumur hidup. Tidak perlu khawatir lagi. Benarkah? Buang. Selama waktu ini, terima kasih telah merawat Tianyi dan anak-anak. Saya akan membayar gaji Anda yang terutang terlebih dahulu. Uang 20.000 sudah masuk ke Alipay. Tuan Ye, Anda mengirim terlalu banyak. Uang itu lebih baik disimpan untuk membeli susu formula anak. Tenang saja, uang untuk membeli susu formula sudah ada. Sekarang tidak perlu khawatir lagi. Terdeteksi bahwa nilai cinta Luo Tianyi meningkat 15. Nilai cinta saat ini 5. Ini sudah meningkat. Sepertinya selama saya lebih memanjakan dia ke depannya. Dia dan anak. Mencapai kekayaan miliarder dalam waktu dekat. Nona Luo, Anda sudah datang. Silakan masuk. Kali ini saya ingin memesan beberapa kaleng susu untuk anak. Tanyakan pada anak tentang ayahnya. Tanyakan. Ayah anak itu. Oh, ini adalah suami Nona Luo. Sangat tampan. Terlihat seperti pria tampan yang tidak berpengalaman. Dapat membantu Nona Luo menghidupi anak. Tuan ini. Susu bubuk yang dipesan Nona Luo sebelumnya. Ini adalah yang termahal di toko kami. Tidak tahu berapa banyak kaleng yang Anda butuhkan. Tolong kemas 100 kaleng untuk saya. Kirimkan dengan mobil kembali. Apa? 100 kaleng? Popok sekali pakai juga 100 paket. Ya, Tuan ini. Anda tidak bercanda, kan? Tentu saja tidak. Silakan pergi. Baiklah, Xuan. Bahkan jika itu 3 anak, tidak akan membutuhkan sebanyak itu. Tidak masalah. Tahun ini, terima kasih atas kerja keras Anda. Anggap saja ini sebagai kompensasi yang baik untuk kalian. Apa sih wajah tampan ini? Ini jelas-jelas tampan dan kaya. Ini setara dengan pendapatan kita dalam seminggu. Pendapatan 1 minggu. Tuan, apakah Anda masih membutuhkan sesuatu? Kami juga memiliki paket perawatan pasca melahirkan. Apakah Anda masih membutuhkannya? Tentu saja, dan saya ingin yang terbaik. Kartu, silakan. Selamat, Anda telah menyelesaikan tugas. Berhasil melakukan perbaikan pasca melahirkan untuk Luo Tianyi. Hadiah 1 juta tunai. 1 mobil Maybach. Poin fisik bertambah 1. Tidak menyangka baru saja putus dengan wanita tidak baik. Hidup akhirnya mendapatkan titik balik. Sepertinya kehidupan sempurna. Harus dimulai dari menjadi pengagum. Sebenarnya saya tidak membutuhkannya. Kamu. Jangan berpikir untuk menghemat uang untuk saya. Kamu dan anak-anak harus menggunakan yang terbaik. Nona Luo. Tuan Ye sangat baik padamu. Mendeteksi Luo Tianyi. Tersentuh,
Nilai cinta mencapai 15%. Peningkatannya cukup cepat. Jika terus begini. Nona Luo, bintang kampus, bukankah dia akan suatu hari benar-benar jatuh cinta padaku? Tuan Ye, total pengeluaran Anda kali ini adalah jumlah yang hilang. 97.688. Ini kartu Anda. Nona Luo, silakan ikut saya. Berbohong. Ah, sudah selesai. Kenapa kamu terus menutupinya? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Dokter bilang, ini harus untuk anak. Ayah membantuku melancarkan. Tapi aku tidak akrab dengan Yeshuan. Bagaimana aku harus berbicara dengannya? Aku akan mandi dulu. Surat hutang. Dia pasti meminjam uang ke sana kemari tahun ini. Hidupnya sangat sulit. Harus menyisakan sedikit uang untuk berjaga-jaga. Seharusnya cukup untuknya dalam beberapa waktu. Tidak heran dia adalah bunga sekolah. Setelah melahirkan, tubuhnya masih sebaik ini. Apakah aku harus minta bantuannya? Selain dia, tak pernah ada lelaki yang menyentuhku sebelumnya. Itu, kamu Xuan. Dokter bilang, harus. Hei, Xiao. Ada apa? Bos besar. Kamu lupa tentang acara penyambutan nanti? Kamu adalah penutupnya. Membawa Luo Tianyi untuk menghadiri acara penyambutan. Bahkan anjing pun tidak. Memicu tugas. Mengajak Luo Tianyi untuk menghadiri pesta penyambutan mahasiswa baru. Hadiah pengembalian 100 kali lipat. Batas maksimum 10 juta. Pergi. Tujuannya adalah acara penyambutan mahasiswa baru. Ini adalah yang dia tinggalkan untukku. Dia khawatir aku tidak punya uang. Aku ingin melihatnya. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Dia mengemudikan Maybach. Dan baru saja memberiku 200.000 kapan saja. Setahun yang lalu. Bagaimana bisa dia mengantar makanan? Tidak ada terjemahan yang relevan untuk ini. Aula penyambutan ada di sana. Silakan masuk duluan. Saya pergi parkir di pinggir jalan. Baik. Kamu bilang. Pagi ini, gadis cantik kampus Universitas Los Angeles yang muncul di sekolah. Apakah dia akan datang? Iya. Dengar-dengar banyak orang menantikan untuk melihatnya. Cepat lihat Maybach. Apakah itu bunga sekolah Luo? Siapa yang mengantarnya? Kebetulan aku punya kemampuan musik yang luar biasa. Memainkan saksofon. Keterampilan yang mengungguli semua. Mungkin bisa meningkatkan tingkat ketertarikan Luo Tianyi. Tianyi, apa yang ingin kamu katakan barusan? Tidak ada apa-apa. Tidak akan bicara lagi, sangat malu. Nilai cinta turun menjadi 14. Bukan. Kenapa bisa turun 1? Apakah aku telah menyinggungnya? Sudahlah. Mari kita bicarakan hal yang serius dulu. Tianyi, sekolah itu mengadakan acara penyambutan mahasiswa baru. Nanti kita pergi lihat bersama-sama. Tidak mau pergi. Jika kamu tidak pergi, pengembalian 100 kali lipatku akan hilang. Bagaimana aku bisa menghidupi kamu dan anak kita nanti? Apakah kamu benar-benar tidak ingin melihat? Aku masih punya penampilan penutup. Program apa itu? Bagaimana kalau bermain saksofon? Kalau begitu, aku akan mempertimbangkannya. Oke, aku akan menunggumu di tempat parkir. Jangan sampai kamu berubah pikiran. Aku belum setuju untuk pergi. Tadi Yeshuan sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan di sini. Saya ingin melihat apa yang sedang mereka lakukan. Itu benar-benar dia. Ya Tuhan, dia sangat cantik. Manli sudah di sekolah lebih awal hari ini. Dia pasti tidak mengenaliku. Ayo, aku akan membawamu untuk berkenalan. Sangat cantik. Halo Buluo. Saya adalah teman Tuan Xiao, Zhang Ze. Apakah kamu datang sendirian? Tidak. Aku datang bersama suamiku. Ah, suami. Apa yang telah terjadi, suami? Kapan Dewi saya punya suami? Siapa yang kejam itu? Mungkinkah pernikahan Xiao Xiao dengan dia jadi kenyataan? Ayo cepat sambut Xiao Xiao bersama saya. Apa? Itu adalah orang terkaya di Jiangcheng.
Tuan Besar Xiao. Dia juga datang. Betul. Saya ingat dia punya satu mobil Maybach. Pasti dia. Kalau tidak, siapa yang layak? Luo, si cantik sekolah yang kaya dan terkenal. Iya juga. Jadi kita harus tampil baik. Jika dia menghargai kita akan sukses. Ayo cepat. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Saya datang untuk membukakan pintu untuk Anda. Tidak menyangka kamu juga datang. Kamu Xuan. Kenapa bukan kamu, Xiao Xiao? Apa Xiao Xiao? Kalian berdua tadi di belakang mobil saya. Ngobrol tanpa henti. Kenapa seperti anjing menggonggong? Kamu Xuan. Kamu bilang mobil ini milikmu. Ah. Kalau tidak, itu milikmu? Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Sudahlah. Apa hebatnya mengendarai Maybach? Kita sudah dipermainkan oleh Luo Tianyi. Dia pasti sengaja bilang begitu. Datang bersama suaminya. Dia memang tidak ingin mendekati kita. Saya pikir saya mengerti sekarang. Apakah mungkin? Saya adalah suami Luo Tianyi. Hahaha. Kamu Xuan. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Luo Tianyi adalah wanita yang bahkan Xiao Tianche tidak bisa dapatkan. Kamu itu siapa? Iya. Selain tampan, apalagi yang kamu punya? Mobil ini juga sewa, kan? Untuk berpura-pura. Kamu juga berani mengeluarkan uang? Ya. Sudahlah, sudahlah. Saya malas menjelaskan kepada anjing. Baiklah, baiklah, selamat tinggal. Ada apa denganmu, bos besar? Kamu tidak tahu. Tadi Luo Tianyi bilang. Dia datang bersama suaminya. Dan dia jadi seperti ini. Hahaha, ternyata ini karena saya. Bos besar, kamu bilang apa? Suami Luo Tianyi adalah saya. Ada apa? Jika kamu berhasil mendapatkan Luo Tianyi, aku mencungkil kedua bola mataku. Percaya atau tidak? Ayo pergi. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, teman sekelas Ye Xuan. Membawa kami pertunjukan saksofon. Nama yang terukir di hatiku. Lagu ini, aku ingin memberikan ini kepada seorang gadis. Sebuah kecelakaan yang terjadi tahun yang lalu. Membuatku berhutang terlalu banyak padanya. Aku ingin menggunakan lagu ini untuk mewakili permohonan maafku di dalam hati. Dan hati. Bagus sekali, Ye Xuan. Berani mendekati wanita milik Xiao Xiao. Jika Xiao Xiao tahu, Ye Xuan terus-menerus terlibat dengan Luo Tianyi. Apa yang akan terjadi? Dengan sifat Xiao Xiao, pasti tidak akan memaafkannya. Harus segera memberitahu Xiao Xiao. Dia pasti akan membantu kita mengurus Ye Xuan. Mendeteksi rasa tanggung jawab keluarga yang kuat dari pemilik. Hadiah kemampuan ayah sejati. Lebih baik aku yang datang. Tidak apa-apa. Istirahatlah. Kamu juga bisa melakukan ini. Nilai cinta meningkat menjadi 30. Mungkin saja. Inilah kekuatan cinta seorang ayah. Malam besok, aku akan membawamu makan malam yang enak. Pengembalian uang 10 juta. Aku datang. Tahun yang lalu. Tapi aku dengan dia. Saat itu sudah bersama selama 3 tahun. Suatu malam setahun yang lalu. Saya pernah bertemu seorang gadis. Dia 1000 kali lebih cantik darimu. Apa yang Ye Xuan katakan pagi ini benar? Dia benar-benar tidur dengan wanita lain. Astaga. Ini Ye Xuan. Dia bermain terlalu profesional. Ya? Pangeran saksofon? Ya. Dia bilang itu untuk seorang gadis. Sangat romantis. Luo Tianyi sepertinya tersenyum kepada Ye Xuan. Apa mereka benar-benar? Tempat ini pasti mahal, ya? Sebenarnya tidak perlu. Untukmu, itu layak. Tahun ini, ya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Nanti, ya. Setiap hari saya akan membawamu makan besar.
Bayar dengan kartu. Dia terlihat cukup tampan saat membayar. Selamat, pemilik telah menghabiskan 40.000. Pengembalian 100 kali lipat mendapatkan 4 juta. Saya sudah selesai makan. Mari kita pergi. Jangan terburu-buru. Sudah selesai makan? Ya. Ayo saya bawa kamu untuk berjalan-jalan. Ayo pergi. Kita tidak bisa terus seperti ini. Ayo pergi. Saya benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Total orang hari ini adalah 10 juta. Dan saya juga mendapatkan cukup banyak ketertarikan dari Tianyi. Baik, kalau begitu, mari kita pulang. Dengar-dengar Luo Tianyi mencari seorang pemuda miskin. Menjadi pacar. Bos Xiao, kau memberi aku 10 keberanian. Aku juga tidak berani menipumu. Luo Tianyi memang masuk sekolah bersama anak itu. Anak itu menunjukkan ketertarikan padanya. Lalu mereka berdua berjalan bergandeng tangan. Ngomong-ngomong, Tianyi, apakah dia punya sepupu yang sangat dekat? Membuka sebuah hotel. Iya, Bos Xiao. Kenapa Anda bertanya tentang ini? Aku ingin bersaing dengan orang miskin itu. Akan merendahkan harga diri. Saya ingin menggunakan kekuasaan. Membuat Luo Tianyi datang untuk memohon padaku. Siapa kamu? HMPH. Tuan Su. Dengar-dengar hotel Anda, Ganjun, kehabisan dana. Segera dijual, kan? Sikapmu tidak seharusnya seperti ini dalam pembicaraan akuisisi. Asalkan sepupumu, Luo Tianyi, memenuhi perjanjian dengan Bos Xiao, maka hotelmu akan mendapatkan investasi 1 miliar dari Bos Xiao. Tianyi tidak memilih tuan muda keluargamu. Itu adalah pertimbangannya sendiri. Aku tidak akan bekerja sama dengan kalian. Ayo pergi. Masuklah. Tuan Su, saya tidak akan mengakuisisi hotel Anda lagi. Saya juga punya keluarga besar. Kalian ini melanggar hukum. Dia tidak mau berpartisipasi secara sukarela. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Saya memberi kamu waktu 3 hari. Asalkan kamu membuat sepupumu Luo Tianyi menikah dengan Xiao Xiao, hotelmu akan mendapatkan investasi 1 miliar. Jika kamu tidak menghargainya, maka bersiap-siaplah untuk dihancurkan. Xiao Tianche, bajingan itu, ternyata ingin memanfaatkan saya untuk mengancam Tianyi. Bermimpi. Tidak bisa. Biarkan Xiao Tianche tahu bahwa Tianyi punya anak. Maka Xiao Xiao akan dalam bahaya. Saya harus segera mengirim mereka berdua ke luar negeri untuk bersembunyi. Kakak Wan King, kenapa kamu tiba-tiba datang? Apakah ada kabar dari ayah anak itu? Atau kita tunggu sampai nanti? Baru memperkenalkan kepada kakak Wan King. Belum ada. Saya sudah tahu pria tidak bisa diandalkan. Kakak Wan King, lihatlah. Pakaian yang dikenakan Xiao Xiao. Masih baju yang kamu beli untuknya terakhir kali. Jika Xiao Xiao jatuh ke tangan Xiao Tianch, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Tianyi, kamu ambil uang ini. Bawa Xiao Xiao pergi ke luar negeri. Sebaiknya kembali setelah setahun. Kakak Wan King, ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tianyi, jangan tanya lagi. Aku memberikan untuk kalian berdua, ibu dan anak, tiket pesawat ke luar negeri yang paling dekat. Cepat, siapkan barang-barangmu. Berangkat malam ini. Kakak Wan King, apakah seseorang menyulitkanmu karena aku? Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku pasti tidak akan pergi. Ada sedikit masalah dengan rantai keuangan hotel, tapi semuanya bisa diselesaikan. Anggap saja ini untuk Xiao Xiao dan yang lainnya. Xiao Tianche mengancammu, kan? Semuanya salahku. Aku telah menyeretmu ke bawah. Tianyi. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kamu harus pergi malam ini. Dengar tidak? Semuanya karena aku. Kenapa? Aku hanya ingin bersama Yeshuan. Sekarang saya punya kepala sekolah. Harus memikirkan untuk berinvestasi di sesuatu. Agar modal yang bisa digerakkan lebih besar. Menyelesaikan krisis keuangan Hotel Qianjun. Berdasarkan jumlah investasi, bisa mendapatkan pengembalian 10 kali lipat. Pengembalian 10 kali lipat. Batas atas 1 miliar. Artinya, saya sekarang hanya perlu menginvestasikan 10 juta. Maka saya bisa mendapatkan pengembalian 1 kali lipat. Hotel Qianjun. Juru selamatmu telah datang.
Tuan, kami tidak beroperasi hari ini. Saya tahu saya harus bertemu dengan Anda, Direktur Su. Katakan saja ada seseorang yang datang untuk memberikan investasi. Baik. Tuan Ye, Anda bilang Anda bisa menyelesaikan masalah keuangan kami. Tuan Ye ini terlihat sangat muda. Tidak tahu apakah bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Direktur Su, Anda bisa mulai dengan mengatakan. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk membantu Anda melewati masa sulit? Berapa banyak saham yang bisa Anda berikan kepada saya? Setidaknya 30 juta. Saham. Saya bisa memberikan 35. Bagaimana dengan dananya? Saya bisa memberikan Anda 50 juta. Tapi saham. Saya ingin 51. Tuan Ye. Apakah Anda sudah memutuskan? Jika Anda setuju, 50 juta ini, saya akan mentransfernya ke perusahaan Anda dalam 3 kali. Yang pertama 10 juta. Yang kedua dan ketiga masing-masing 20 juta. Setelah saya mengendalikan, posisi Anda tetap tidak berubah. Manajemen sehari-hari hotel ini, Anda tetap bisa mengambilnya. Dan juga, kamu bisa mempertahankan tim lamamu. Tuan Ye. Oh tidak, Tuan Ye. Anda benar-benar sangat membantu saya kali ini. Jika ada yang perlu, silakan panggil saya. Baik, jadi kita cari waktu untuk menandatangani kontrak. Dan saya bisa mentransfer 10 juta kepada Anda terlebih dahulu. Tidak masalah. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Saya harus kembali untuk menemani istri dan anak. Tuan Ye, Anda sudah menikah. Tidak tahu gadis dari mana. Begitu beruntung. Istri saya, dia itu. Ibu saya, dia sedikit pemalu. Tidak nyaman untuk menyebut namanya sehari-hari. Jika ada waktu, kita bisa makan bersama. Saya mengerti, Tuan Ye, saya akan mengantar Anda pergi. Ayo pergi. Lihat saya yang ceroboh ini. Saya lupa membawa ponsel. Tunggu saya sebentar. Baik. Tuan Zhang, tempat tidur di Hotel Bintang 5 ini memang nyaman. Jika benar-benar bangkrut, sayang sekali. Siapa suruh bos ini menyinggung Tuan Xiao? Di Jiangcheng, tidak bisa beroperasi lagi. Tuan Zhang, lihat. Ye Xuan si miskin itu. Bagaimana dia bisa ada di sini? Kamu Xuan. Kenapa? Menjual maibach Anda itu? Ternyata melamar. Sebagai resepsionis. Nanti, hotel dengan tingkat seperti ini. Bukan untuk orang miskin sepertimu. Yang mampu berbelanja. Kamu berdiri di sini. Benar-benar menurunkan kelas. Kalian berdua bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Kali ini tidak terburu-buru. Buka pintu mobil untukku. Di mana penjaga keamanannya? Usir orang miskin ini. Zhang Zi adalah VIP di sini. Jika kalian tidak mengusirnya, kami tidak akan datang berbelanja lagi. Masih terdiam apa? Cepat bawa pergi. Berhenti. Su Zong, kamu tahu, aku adalah orang Xiao Xiao. Telah menyinggungku. Itu sama dengan menghina Xiao Xiao. Kamu Zong, mereka tidak mengganggu Anda, kan? Saya akan mengusir mereka sekarang. Nanti, jangan biarkan dua orang ini masuk lagi ke Hotel Qianjun. Kamu Xuan, kau ini, orang miskin, dari mana beraninya? Berani memerintahkan Su Zong. Aku takut kamu sudah gila karena kemiskinan. Su Zong, apakah kamu salah orang? Seharusnya kamu memukul Ye Xuan, orang miskin itu. Kamu Xuan, sekarang adalah Hotel Qianjun, pemegang saham terbesar. Kalian berdua punya kualifikasi apa untuk bersikap sembarangan di hadapnya? Astaga. Tuan Su, tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Tuan Su, apakah Anda salah paham? Ye Xuan si miskin ini. Bagaimana mungkin dia adalah pemegang saham terbesar hotel? Jangan tertipu olehnya. Iya, saya paling tahu tentang karakter Ye Xuan. Dia tidak mungkin memiliki begitu banyak uang. Kalian berdua jangan lagi berbohong pada diri sendiri. Ye Xuan sekarang adalah pemilik terbesar Hotel Qianjun. Dan kalian berdua hanyalah anjing yang kehilangan rumah. Petugas keamanan, seret mereka berdua keluar. Masukkan ke dalam daftar hitam hotel. Su Wan King, aku katakan padamu, Tuan Xiao tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Dia bilang tentang Tuan Xiao ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Begitulah keadaannya. Jadi di Jiangcheng, tidak ada yang berani berinvestasi pada saya. Kamu membantuku. Sepertinya Tuan Xiao Tianche ini benar-benar keterlaluan.